kanan malah tidak mau. Sudah. Saya kelihatan di sini. Saya kelihatan di sini. Zikria, kelihatan di sini nggak? Yang mana? Lumayan, Pak. Hah? Lumayan. Lumayan. Iya. Gofur itu mengumpulkan kusen-kusen yang ada di workshop. Jadi ini yang kemarin saya bilang, ini kusen ini sebenarnya untuk daun jendela. Ya, bukan daun pintu, daun jendela. Nah, karena sudah ada gininya, jadi dia tinggal masuk. Ini ada jeda kayak gini, itu untuk diisi karet. Ini ada jedanya gini, ada lubang gini. Ini kelihatan ini. Zikria ngeliat ke bawah. Ini kelihatan. Yang kelihatan di sini cuma Zikria, Nadifa, Wizining hilang. Ini kelihatan. Kelihatan. Siap. Kelihatan ya? Nah, ini itu diisi karet, sehingga ketika ini nutup, pluk, itu tidak masuk airnya. Jadi fungsinya ini, itu untuk nutup ini ketika masuk, nggak masuk air. Apa yang mana? Oh ini ya. Videoin, mau saya laporin ke Bu Nuni. Kalau saya lagi, apa namanya? Ini. Bukan, istilahnya itu hibrid. Kenapa kalau ngajar di sini mesti hujan ya? Kemarin juga ngajar di hujan. Nah, ini tuh namanya apa kemarin ini? Ya. Ini namanya, kalau Gofur sudah tahu, ini apa namanya Ali? Ali, ya Ali. Ma ismi fi hasil aluminium. Apa? Benar ya? Ada yang tahu namanya ini? Kemarin sudah tak ajarin loh, Zikria. Open back, Pak. Siapa yang bilang open back tadi? Saiful Anam. Ya. Iya, Saiful Anam ya. Kamu yang jawab ya? Iya. Siap. Kalau ini Saiful Anam. Saiful Anam kan di Malang ya? Di rumah, Pak. Oh, pulang. Ini apa Saiful Anam? L, Pak. L. Nah, ini kamu milih apa di Gofur? Saya nggak paham ini. Tapi kita pakai ini ya. Oh, tahu. Ini kusen, itu untuk pintu geser. Saya kelihatan di situ atau? Ini enggak kedekatan ya, Gofur? Enggak. Sudah, dipuas. Kenapa? Iya. Oh, video Gofurnya hilang. Harusnya dipin dia ya. Berarti saya nggak kelihatan dari sini. Enggak ya. Gofur sekali itu aja. Hanya begitu, setelah itu sudah. Sedikit kalau banyak di sini. Pulang. Nanti teman-teman mau bicara biar tidak bisa langsung. Waalaikumsalam. Gak usah salam-salaman, duduk guys. Boleh ke sini. Salam ke sini. Biar kita bisa maaf ya.
habis menghukum teman-temanmu yang telat gitu. Ada si Nurul. Siapa ini? Lia. Terus ada Agung, sama di sampingnya Agung itu saya lupa. Siapa? Syafi. Kelihatan temanmu yang habis dicoret. Saiful Anam. Itu jidatnya itu. Jidatnya Agung, kelihatan jidatnya Agung. Nggak kelihatan ya? Tolong siapa? Syafi ya. Saya lanjut ya. Jadi saya kelihatan di mana? Kalian lebih suka ngeliat saya di sisi kiri atau kanan? Saya stop share dulu. Saya bagus kelihatan di sini atau di? Oh kelihatan kok ya, itu kelihatan semua kok ya. Ya ya. Jadi yang ini sebentar. Bingung saya tadi. Yang kita belajar yang sederhana dulu aja ya. Yang kemarin saya bilang itu ini adalah apa ini? Open back. Kalau yang ini namanya, loh nggak dipakai? Hah? Loh pakein gini loh, biar kehisap itu biar habis itunya. Biar habis itunya, habis apa namanya? Iya. Lah dingin lah, enggak. Saya nih nggak kasihan masjidnya, saya kasihan kamu. Ya apa sih? Sebentar ya. Ada sarung lagi. Kamera yang di sini kayaknya sinyalnya GoFur. Oh, sudah. Pokoknya enggak kedudukan, kamu enggak duduki. Ya, yes. Berjarak loh ya, itu lagi di video sama GoFur. Sudah dikirim ke saya GoFur belum? Maaf ya, keganggu sama temanmu yang baru datang. Pak, siapa yang baru datang? Pinjam. Tak balikin lagi biar mereka tahu. Nah itu, ini teman-temanmu ada. Nah ini teman-temanmu semua ini. Yang paling jauh di sana itu namanya Nurul. Yang ini namanya Syafi. Nah itu Sahibul Bait itu yang duduk sendiri di pojok. Jadi saya menjelaskan dulu tentang kusen. Kusen standar itu adanya M open back sama M. Yang open back ini diambil sama GoFur yang 3 dim. Yang ini 4 dim. Pertanyaannya Pak, yang mana yang dipakai untuk kusen pintu? Bisa ini, tergantung budgetnya. Ya, kalau budgetnya besar, pakaiin yang agak besar 4 dim. Tapi banyak orang karena budgetnya nggak besar, pakaiin 3 dim juga nggak ada masalah. Ya. Nah, ini itu ada tutupnya di belakang ini. Ini tutupnya, jadi ditutup begini. Dimasukin ini, terus ditutup gini. Didorong. Pokoknya ini bisa ditutup ya. Dan proses tutupnya kalian pegang sendiri aja. Ini buat apa ditutup? Kalau mana yang GoFur? Oh itu. Kalau ininya dinding, itu nggak perlu ditutup. Tapi kalau ininya jendela lain, misalnya kan dia di tengah-tengah. Ini kan jendela. Jadi ini jendela. Kalau dia di sisi sini, nah ini yang di sisi sini, ini perlu ditutup. Ya kayak gitu ya. Tapi lihat lagi fungsinya. Kalau fungsinya yang sini, ini kan M.
Ini kan M. M itu untuk kaca mati. Ya. Jadi kalau yang di sini juga kaca mati, berarti tutupnya pakai tutup yang begini. Jadi ini tinggal ditutupkan begini, dia sudah bisa kaca mati kiri kanan. Tapi kalau yang di sininya tembok, nggak usah ditutup. Mubazir. Cuma itu yang kemarin saya bilang, ketika ininya tembok, itu harus disekrup di sini. Kalau M, kalau open back, disekrup di sini, terus nanti ditutup sama, ini namanya apa? Ini namanya binatang yang ada di pinggir sawah sana loh. Kadal. Ditambahi an, kadalan. Jadi ditutup begini. Buat apa kadalan ini? Biar pintu itu atasnya. Oke? Ini adalah akal-akalan biar kalau di daerah yang tidak ada model yang kayak gini, itu bisa. Kalau ini kan sudah jadi kan, tinggal plug. Cuma saya jarang memakai ini untuk pintu karena mahal. Ini sama kalau beli kadalan sama ini, itu masih murahan ini, jauh murahan itu ketimbang beli ini. Ya, kalau beli ini tuh mahal. Suara saya kedengaran dengan bagus sih, ya? Jelas, Pak. Jelas, siap. Ini gini, terus sekarang ini ada pertanyaan di sini. Farid, kamu nggak nanya apa-apa? Kemut. Belum, Pak. Belum ada pertanyaan. Atana nggak nanya? Belum, Pak. Hosain, kamu sibuk apa, Hosain? Baterai saya habis, Pak. Bateraimu habis? Iya. Oh, dicas dulu. Sekarang kita pakai, Mas Gofur lupa bawain. Yang ini, itu namanya selimar pintu. Kemarin kan sudah saya jelasin ya, yang ini ya. Ingat tak? Kemarin saya jelasin yang ini. Yang kalau lengkung begini, ini buat mana? Pintu, benar. Buat sisi mananya? Sisi. Jadi kalau ini kusen, kan dalamnya kan ada ini kusen ya. Nah, dalamnya kita pakai pintu yang isinya kaca misalnya. Ya, yang daerah bawah ini namanya apa? Kemarin sudah saya jelasin. Apa, Faisal? Apa namanya ini? Loh, anu kemana? Si Wijining kemana? Apa namanya ini Wijining? Oh, Wijining mendekatin wajah tadi. Makanya enggak kelihatan. Ini namanya apa Wijining? Enggak kelihatan, Kurang Pak. terlihat, Pak. Iya. Kurang terlihat ya? Saya begini berarti. Gini-gini aja. Kemarin itu kan tak jelasin gini. Ini kusen. Sebentar, hapus dulu. Yang lain yang di sini mikir ini apa namanya? Kemarin kan tak jelasin gini. Nah, ini kan kusen. Ya. Terus yang ini itu yang ini kan yang ini kaca ya, kaca. Nah, yang atas ini namanya apa? Yang bawah ini namanya apa? Yang kelihatan di sini ada Atana Abian. Apa Atana? Oh, tadi nanya Wijining dulu. Apa Wijining? Gak tahu ya? Kemarin tak jelasin loh. Gak nyatat. Sikria, kamu ngelihat apa Sikria? Absen, Pak. Oh, absen. Siap. Mana Wijining? Ini namanya apa Wijining? Kurang tahu, Pak. Gak tahu? Masya Allah. Prihandini mana Prihandini? Apa namanya Prihandini? Hah? Enggak mungkin, belum tak jelasin. Kamu lihat sumu ulang. Itu tak tanya si apa namanya ini? Nurul. Kembang atas.
Kamu konsentrasimu lain soalnya, Gofur. Oh, Gofur. Ali. Ini namanya apa? Ambang bawah. Pintar juga. Ambang bawah. Jadi, yang ini namanya ambang atas. Ambang atas. Ini namanya ambang bawah. Kemarin sudah tak ceritain kan ya? Ya kan Zikria? Zikria nggak fokus. Ya kan? Kemarin kan tak ceritakan kan ini? Sudah. Kemarin kan saya cerita tentang kusen toh. Yang ini kan saya cerita kan? Ada kemarin saya nyoret-nyoret, yang ini dipakai untuk ambang atas, yang ini dipakai untuk ambang bawah. Ya wes. Ini ambang atas, ini ambang bawah. Semua kali satu. Nanti kita lihat cekan inimu ya. Gofur, kamu bisa ngecek sedetail itu rekamannya, rekaman zoomnya. Insya Allah saya nyebut ambang atas, ambang bawah. Kita taruhan ya. Bahkan nggak boleh taruhan, ini kan taruhan seneng-senengan, bukan taruhan menangkan. Ya, nah yang kalau di sini pintunya, kalau pintunya di sini, maka memakai yang ini, memakai yang ini. Kenapa harus melengkung? Karena kan dia bergerak begini. Ya, kalau ininya siku itu nggak bagus. Berarti bisa apa enggak? Tetap bisa. Cuma lebih bagus kalau siku itu, siku atau enggak itu yang itu pintu itu. Ah, itu loh pintu. Masya Allah, itu ada pintu besar-besar di sampingmu. Itu pinggirnya, kan pakai gitu kan ya, Syafi? Yang pinggir itu loh. Ah, itu. Melengkung enggak itu pinggirnya Syafi? Sama seperti ini enggak Syafi? Yang bawah, ambang bawah itu lebih besar. Ini, tak gerak gitu. Nah, ini pintu. Ini pintu. Ini pintu. Ini ambang bawah. Itu lebih tinggi, ambang bawah selalu lebih tinggi. Yang atas ya itu lebih pendek. Tapi yang ini bukan ambang atas. Itu saya memakai samping. Yang samping sini ini. Tapi itu biasa. Jadi samping sini juga dia kurang bisa. Saya lebih ini. Kalian begini. Ya. Tapi kalau yang harusnya itu pintu yang sebelah sini itu pakai yang model begini. Jadi di sini bisa sembunyi engselnya. Nah ini tetap ada lubangnya untuk kacanya. Jadi kayak gini, mirip di sana nggak ada Gofur ini? Nggak ada. Kamu nggak nemu tadi? Jadi mirip kayak gini, cuma ininya kotak, terus ininya tidak ada masuknya ini, cuma begini toh. Begini toh. Jadi ini fungsinya nanti engsel itu sembunyi di sini. Nanti tetap ada keluarnya gini ya. Jadi engsel sembunyi di sini untuk nyekrum ke sini. Dia ada di sini sama di sini. Terus bagaimana cara menyambung ini? Pak ini sudah tak ceritakan kan ya? Belum. Oh sudah. Jadi kalau ini detailnya ini itu kan ini tak balik ya. Aluminiumnya tak balik ya. Jadi ini gini. Ini kan pakai N. Sajanya ada kusen di sana ya. Tapi bawa ke sini kejauhan. Nah, di sininya itu dikasih siku. Sininya ya, Gofur ya. Sininya ya. Terus yang sini itu M-nya membelakang di sini. Jadi ini M-nya ada di sini. Kalau dilihat itu ini M-nya di sini. Nah, M-nya di sini, ini nanti tinggal dimasukin terus disekrup dari sini. Benar. Bukan yang punyanya Dokter Dian, yang belum dikirim. Sudah dikirim. Enggak, kamu video ya? Oh, sudah jadi. Ya, kurang lebih cara masangnya seperti ini.
Paling enggak kalian paham dulu cara masangnya. Ada pertanyaan? Hosiun Tuba, ada pertanyaan enggak Hosiun? Enggak, Pak. Syafira? Enggak, Pak. Rosidatul Fakiyah? Enggak, Pak. Nah, ini yang ini siapa nih? Faik, ada pertanyaan enggak, Faik? Kamu sudah pernah ketemu Faik? Belum pernah ya? Yang paling belum enggak mungkin ditemui itu kayak si ini ya, si Zikria karena dia di Bogor. Bogor ya, Zikria ya? Hah? Iya, Pak. Sama Anissa ya? Loh, kalau Wijining sudah pernah ketemu? Belum kan? Wijining juga jauh. Dia aja yang belang-belani datang. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Pak, bagaimana dengan kalau kusennya geser? Jadi ini ada jendela. Ini ada jendela. Itu nanti pintu geser gini, jendela geser. Nggak kelihatan ya, Nurul? Ternyata enakan kalau nggak hibrid ya, satu aja itu perlu. Nah, ini jendela, ini kusennya, ini pintunya, ini jendelanya geser, jadi bisa digeser yang ini ke sini, yang ini ke sini, bisa digeser gitu. Kusennya pakai yang ini, Jadi ini ada rel di bawah untuk geser. Jadi ada rel di bawah untuk geser, ada rodanya. Kalau atasnya, Gofur nggak bawa atasnya. Ini kalau rel gesernya cuma satu. Kalau yang ini gesernya dua. Tapi Gofur nggak bawa yang atasnya, nggak ketemu paling. Terus kalau yang ini untuk selimar jendela. Mirip ya. Selimar jendela lebih besar. Selimar pintu lebih besar. Selimar jendela lebih kecil. Yang di sini ada pertanyaan. Nggak ada. Yang di sana ada pertanyaan. Oh ini ke bawah kok atasnya. Oh ini tutupnya ini. Tutupnya ini. Ada pertanyaan yang jauh di sana? Nggak ada. Ya sudah, kalau nggak ada. Berarti kusen selesai ya? Kalian sudah paham semua tentang kusen? Kalau kamu nggak usah ditanya. Pak kok nggak ditanya? Lawan dari SMA dia belajar arsitek. Paham? Paham? Kamu paham? Ya, bertanyalah. Izin bertanya boleh. Itu Siap. kusen yang aluminium isinya udara kosong apa dimasukin semen atau apa? Pertanyaan pintar. Jadi kusen aluminium itu kan kosong. Kalau dipasangin daun pintu kan bisa lepas karena dia tipis. Jadi biasanya diisi kayu. Jadi saya isiin kayu. Makanya tadi saya bingung. Harusnya kita offline-nya di sini apa di workshop ya. Cuma kalau di workshop saya tadi mikir mesin bunyi tapi ternyata nggak ada ininya kok. Operatornya lagi ikutan kuliah. Jadi diisi kayu di sini. Tadi yang mau tanya siapa? Anissa ya? Diisi kayu Anissa. Diisi kayu sehingga nanti sekrupnya engsel pintu. Kalian pernah lihat engsel jendela kan? Pernah lihat engsel pintu kan? Ya, itu kan di sekrup satu di sini. Nah, itu sekrupnya ke kayu, bukan ke aluminiumnya. Kalau ke aluminiumnya nggak kuat, sebentar lepas. Jadi di dalamnya diisi kayu, yang biasa dilakukan sama tukang saya diisi triplek. Ya saya biarin aja. Kalau saya lebih senang kayu karena lebih kuat. Kayak gitu Anissa. Baik, Pak. Sudah. Paham. Terima kasih. Makasih Anissa. Kemarin tugasmu sudah dikerjakan semua. Oh belum?
Kan saya bilang, lantai 1 itu kayu, lantai 2 aluminium. Kemarin harusnya kan asistensi. Asistensi itu kan terkerja toh. Bukan nggak kekerja kan? Ya kan? Nah, lipstiknya fungsi lagi, Gofur. Di kelas ini siapa yang nggak asistensi? Siapa yang belum selesai? Wijining, kamu selesai nggak, Wijining? Belum. Sini jidatmu tak lipstikin. Sudah, Nggak Pak. kelihatan ini. Kamu sudah selesai belum, Wijining? Oh, Wijining mau share screen. Sudah, Pak. Tapi bingung yang buat lantai 2-nya. Share screen bentar dong kalau sudah. Secretnya sudah dibagi semua untuk bisa share screen. Sudah, Pak. Siap. Di sini sudah semua. Ada satu. Nggak ada yang boleh laptop. Kamu bawa tugasnya? Sudah? Oh, sip guys. Keluarin aja. Ini ke double lagi ya? Kamu buka juga Zoom? Enggak? Iya, di HP. Enggak. Sudah dimatikan tadi. Siap. Kamu nggak bawa laptop? Kok dia keluar-keluar suara begitu berarti ya? Punya saya Oh, di nggak sini bisa ya? share, nggak bisa buka Kenapa? aplikasi. Kenapa nggak bisa buka? Nggak tahu juga, Pak. Bukan karena Agung Nggak jauh tahu. di sini? Kenapa, Pak? Karena Agung ada di sini? Enggak ya? Nggak tahu. Ini aplikasinya nggak bisa dibuka, Pak. Aplikasinya nggak bisa dibuka. Agung, kamu ngasih apa di sini kok nggak bisa buka, Agung? Katanya aplikasinya nggak bisa dibuka. Kamu doa apa semalam, Agung? Berarti siapa ya? Siapa yang mau nunjukin gambarnya? Biar saya bisa asistensi. Kamu bawa? Di sini nggak kelihatan lawang itu dipakai. Itu nunggu. Siapa dong? Siapa? Hakam. Tunggu yang satu presentasi di sini dulu ya, Hakam ya. Baru di situ ya. Wijini nggak bisa, Wijini. Wijini hilang. Oh, ada kok. Nggak bisa ya? Siapa yang mau? Vika? Raffi? Fahmi? Oh, silakan. Anu kok nggak kelihatan ya? Rizky. Rizky angkatan ini kan ya? Bukan ya? Nggak ada ya? Oh, angkatan 2021 ya. Saya bingung, mukanya kan mirip-mirip semua di sini kok, jadi enggak hafal. Silakan Vika. Mohon maaf Pak, saya pakai HP di rumah saya mati listrik. Oh, ya nggak bisa berarti ya, susah berarti. Berarti yang lain aja. Siapa yang mau? Sohifatul ini kemana? Kok wajahnya pakai gambar? Saya ada Pak. Kamu mau presentasi nggak Sohifatul? Laptop saya nggak bisa Zoom Pak. Oh, nggak bisa Zoom. Loh, nah ini terus kamu bisa muncul di sini. Gimana caranya nggak bisa Zoom? HP. Hah? Oh, pakai HP. Pakai HP. Aduh. Ya sudahlah. Nanti berarti kirimin gambarnya. Nah, terus gimana caranya asistensi bareng-bareng kalau nggak ada yang bisa presentasi ya, Gofur ya? Saya ngantuk, Gofur. Terus berarti presentasinya gimana? Berarti kirimin ke saya aja ya. Dijapriin sekarang gambarmu semua ke saya sekarang ke HP. Tak liatin. Semua yang nggak offline. Mulai dari Sikria sampai Atana Abdan. Gambarmu, screenshotin, kirimin ke saya biar saya lihat dari sini. Benar atau enggak? Oke? Nah, saya sekarang sambil kalian kirim, saya mau mengasistensi punyanya Hakam. Silakan Hakam.
Sajane pakai layar kok ya. Enggak wis. Hah? Ini pakai apa? SketchUp. Iya. Ini yang atas kan aluminium ya, Akam ya? Yang atas kayu. Loh, yang lantai 1 kayu, Yang bawah bangunan ruko. Bangunan ruko. Oh. Terus di mana lantai kayumu? Yang aluminium berarti di mana? Dalamnya ada kamar-kamar gitu. Itu kamu pakai kan aluminium ya? Iya. Ya. Ya sudah, boleh. Ini dirubah-rubah juga nggak apa-apa. Akam, maksudnya sampingnya kamu kasihin jendela gitu nggak apa-apa. Kan kita proses belajar aja, bukan harus persis ruko itu. Kamu pakai dakraton semua ya? Itu dakraton, ada yang itu bondek ya? Oh, siap. Sip, bagus. Sama-sama Mas ya, Kak. Ini tadi pada ngirimin gambar ya? Yang mengirim baru Rosma. Bingung ya kalau begini, ngelayani sini, ngelayani sini. Yang di sini menunggu, yang di sini kalau gambar begini, itu kalian memang bikin satu-satu atau ngambil dari galeri? Pintu kusennya itu kamu bikin, ini kamu bikin di SketchUp atau langsung ngambil dari galeri apa namanya? Apa? 3D warehouse terus dipasang. Kalau Faiza mengakui dari 3D warehouse, kamu masih jadi satu. Kamu bikin? Hah? Oh, lihat di tutorial. Siap. Kamu Syafi bikin? Syafi'i apa Syafi? Syafi ya? Syafiq. Kayak 2018 Syafi. Nggak kenal ya? Kamu nggak kenal 2019 Syafi? 2019 ya? Syafi. Kenal Ali? Syafi. Anak Pasuruan ya itu ya Ali ya? Kamu juga Pasuruan Ali ya? Pak Turi, ya. mohon maaf Pak, laptop Saya saya maafkan. tidak bisa dihidupkan Pak. Bagaimana? Apanya nggak bisa dihidupkan? Laptop saya Pak, jadi saya tidak bisa mengumpulkan tugasnya sekarang. Oh, nggak bisa ngumpulin gambar. Ya sudah, saya mau komentar punyanya ini dulu aja. Punyanya si Rosma. Rosma mana? Rosma bersuara. Oh, siap. Rosma jangan semua ke atas begini angkurnya. Ada yang ke bawah. Ya, Rosma ngumpulin gambarnya kayak gini. Iya Pak. Ya. Nah, itu angkurnya semua ke atas. Harusnya ada yang ke bawah. Kelihatan kok? Nggak kelihatan ya? Harusnya angkurnya ada yang ke bawah. Ya? Kalau yang tengah itu Pak? Enggak, yang bawah aja. Jadi kan kamu pasang 3 angkur.
Yang atas ke atas, yang tengah nggak apa-apa mau ke atas atau ke bawah, tapi yang bawah dia menghadap ke bawah angkurnya. Angkurnya itu yang ininya loh. Jadi Rosma itu bikinnya begini. Harusnya yang bawah ini itu ke bawah sini. Jadi dia ngancing. Yang ini terserah mau ke atas mau ke bawah tidak ada masalah. Ya, bahkan yang tengah ini ditiadakan pun nggak apa-apa. Tapi dia harus ada di sisi atas sama bawah biar nggak gerak-gerak gini. Dulu itu orang bikin kusen pintu kayu itu terlalu apa ya? Jadi nggak bisa dijebol. Bener kuat. Bayangin kan dia pakai kupingan atas bawah. Terus setelah itu kupingan masih ada ini, masih ada angkur. Jadi nggak bisa dijebol sama sekali jendelanya. Kalau sekarang kan gampang banget kusen aluminium itu dicungkil gini keluar. Nggak usah jebol kusen aluminiumnya, temboknya aja. Kalian gergaji gini itu sudah, ini bukan ngajarin bikin jadi maling ya, enggak. Cuma maksudnya dulu itu mobil kalau ditabrakin gofur besinya itu tebal-tebal. Sekarang mobil itu didorong tangan begini delep. Ya kan? Tangan tok diginikan itu bisa mendelep. Ya sama dengan bangunan. Jadi bangunan juga semakin ringan ininya sehingga bata itu pakai bata ringan. Terus kusennya pun pakai aluminium cuma ditempelkan begitu saja. Jadi kalau mau dijebol gampang banget. Ya, cuma mungkin sekarang tidak perlu menjebol pun pakai tembok aja sudah bisa masuk ke dalam rumah. Seperti itu Rosma. Terus siapa lagi yang mengirim? Assalamualaikum, mohon izin. Oh, mulai banyak yang ngirim. Ya sudah. Saya kalau banyak nanti nggak bisa buka. Lama nanti. Ini selesai ya. Saya mau masuk ke utilitas. Ada pertanyaan? Ya. Kayak pertimbangan untuk angkurnya yang ditambahkan di atas jendela yang terbuat gini. Ternyata jangan dahulu di ruang sel. Itu kan jendela terbuat gitu. Begini, tapi bukanya begini. Iya. Hah? Kalau ini cuma perkara engselnya aja. Cuma enggak. Jadi kusennya tetap sama, cuma engselnya ditaruh di bawah sini sehingga jendelanya ini dibukanya begini. Bukan, jadi kan bukan jendela itu ada yang bukan begini, ada yang bukan begini, ada yang di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah sini namanya pivot. Jadi dia bisa dibuka gini. Oh sama, saya lupa. Masjid ini itu diputar ya. Arahin ke sini aja. Ya, masjid ini saya pakaikan besi. Kenapa besi? Karena murah. Kalau pakai aluminium untuk nutupi sebanyak ini mahal. Mahal banget. Makanya banyak kafe-kafe industrial itu pakai besi karena murah. Tapi sekarang besi sama semua yang berbau logam jadi naik nggak karu-karuan. Nah ini besi, terus ini saya tinggal pasang kaca, terus saya silang. Jadi ini karena perkara murah aja, jadi saya pakaikan besi. Kalau mau pakai aluminium, apalagi kayu, Masya Allah, nutupi kayak gini ini mungkin berapa? 20 juta lebih mungkin. Mungkin sampai 30-50 juta. Kalau ini insya Allah 10 jutaan. Karena besinya aja enggak sampai 10. Besinya paling saya beli sebanyak ini tuh 2-3 juta. Semua ini. Masjid segini. Terus kayunya saya juga biar cari murah. Kan ini masjid di dalam perumahan. Yang otomatis orangnya enggak sama dengan kalau masjid di tengah jalan. Di tengah jalan kan siapa aja datang kan? Kalau di sini siapa yang mau datang? Paling gofur saya. Jamaahnya ya itu tok. Siapa yang mau nyumbang? Ya yang perumahan sini tok. Ya kan? Jadi saya berpikir bagaimana caranya masjid ini kelihatan keren tapi murah. Nah, ininya pun saya pakaikan jati Belanda. Jadi ini bisa dibuka jendela. Nah, ini engselnya agak keren. Engselnya ini agak mahal, satu engsel mungkin 40 sampai 50 ribu. Seperti itu. Jadi ini engselnya agak mahal sampai jendela bisa kebuka gini. Kayak gitu. Jadi tapi ini saya keliru. Karena kemarin itu, kenapa sih kita cepet-cepetan pakai kusen, Gofur? Kenapa cepet-cepetan dikacain ini? Ada kucing yang selalu masuk ke sini. Jadi pada saat kita sholat, dia masuk di antara ini. Jadi jamaah keganggu. Padahal rencananya kemarin ini, saya mau bikinin kisi-kisi, saya mau pelan-pelan, enggak kayak gini rencananya. Cuma terus dirapatkan, wes tutup aja, tutup cepat. Yang paling murah, ya sudah paling murah pakai gini ini.
Bayangan saya kemarin itu yang begini-gini, itu mau saya isi kaligrafi. Jadi terisi kaligrafi sehingga angin tidak perlu dibuka gini, diginikan pun angin tetap masuk. Cuma karena ada kucing, tapi kucingnya sekarang sudah nggak ada. Dulu yang marbot pertama di sini itu suka kucing. Mas Ulin itu suka kucing. Jadi kucingnya itu tidur di tempatnya dia tidur bareng kucing. Kucing liar. Nah, kucing itu pada saat kita sholat itu masuk di sini. Jadi lewat di antara sarung. Aduh, saya nggak fokus banget kalau terus mau sujud dia kan nggak boleh toh. Kalau kita sholat ada yang lewat di depan kita kan nggak boleh. Jadi kan serba salah. Begini ada kucing lewat. Kan nggak boleh Gofur ada yang lewat di depan kita. Tapi kalau jamaah yang nggak boleh lewat itu di depannya imam. Kalau kalian sholat sendiri baru nggak boleh ada yang lewat di depan kalian. Tapi kalau jamaah yang aturannya nggak boleh dilewati itu depannya imam. Kalau di depan kalian mau lewat-lewat itu nggak ada masalah. Oke? Nanti kalian salah paham tentang pemahaman hujjah atau sutrah. Ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya tentang sutrah. Ayu, kamu nggak bertanya apa-apa, Ayu. Kamu di mana, Ayu? Itu background. Di rumah, Pak. Ya wis. Ini Wijining sibuk membaca apa ini? Kameranya di sini Wijining. Kalau di bawah situ HP berarti. Sudah ya? Tidak ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Nggak ada? Tadi saya mau jelasin lagi tentang kusen apa lagi ya? Kalian nggak paham tentang kusen apa lagi? Nggak ada. Nggak ada. Jadi aluminium itu langsung sampai itu di bawah itu persis. Itu geseran itu sampai mepet. Geseran itu Safi. Nah itu langsung kayak gitu guys, aluminium. Cuma nempel. Itu pun andalannya cuma sekrup tok. Jadi cuma sekrup begini, ini disekrup jadi kayak gini. Ini disekrup plek. Terus setelah itu biar nggak kelihatan jelek, ini ditutupi sama andalan. Cara nutupinnya ini ke sini di silen. Tahu silen? Lem ini loh, ini silen. Kalau kalian punya akuarium, lem kacanya itu namanya silen. Ya, itu lem silen. Nah, itu disilen di sini, terus ditutupi sini. Plak, sudah nggak gerak. Kayak gitu. Jadi sekrupnya ada di sini. Berapa jumlah sekrupnya tergantung kebutuhan. Jadi kalian mau 5, boleh. Mau 10, boleh. Seperti itu. Oh, tapi yang di rumah saya yang kayak kadalannya itu kayak ada sekrupan juga. Ah, itu yang keliru. Oh, gitu. Keliru. Jadi kadang tukang itu mungkin karena nggak punya alat nyilen ya. Jadi itu ini disekrup. Jadi ini disekrup. Padahal enggak, harusnya ini disilen. Biar dia keren kan kita mau nutupin sekrup toh. Nah kadang saya juga bikin begitu kok dulu pertama Faiza. Benar kan? Jadi pertama dulu juga saya bikin kayak gitu Faiza. Jadi pertama kali saya sekrup juga. Saya pikir, laung ini kita bungkus sekrup kok ditutupi sama ini disekrup kan ya kelihatan lebih banyak sekrup kok Gofur. Ya kan? Ini ada sekrup besar sekrupnya ini karena kan dia harus tembus sampai sini. Ini ditutup. Terus dia kalinya ditutup pakai ini. Selain ini juga fungsinya biar pintu itu enggak tembus ke sana tapi kejeduk di sini. Setelah itu ini disekrup. Saya mikir, laung ini sekrup 1 ditutup, ini sekrup 2 yang kelihatan. Terus setelah itu saya turun tukang dempul. Tetap nongol kan ya kalau sekrup nggak bisa bagus. Terus kok bisa ya? Setelah itu lama-lama saya mikir, saya main kaca, terus saya coba-coba sama kaca. Loh, nempel bagus, susah ngelepasnya. Setelah itu ada proyek di UB kalau nggak salah, kita harus ngelepas beginian. Terus saya suruh tukang, memang nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, nggak ada sekrupannya. Ternyata dibuka ininya silen. Saya bilang, oh berarti benar, kita pakai silen. Bahkan orang UB itu, orang-orang yang sudah ahli begini, aluminium begini, ini dipertemukan itu nggak pakai sekrup di sini. Kaca langsung disilen. Jadi pemegang kusen aluminium ini adalah kaca. Kayak gitu, Gofur. Jadi kaca yang menjepit kusen aluminium ini, sisa dia pestek. Ini namanya pestek ya. Kalau dia di siku gini, siku 45 ketemu siku 45 namanya dipestek. Itu bahasa tukang Jawa.
dipestek terus ketemu gini. Nah, ini yang bikin kuat itu adalah silennya. Kayak gitu. Jamnya ngantuk ya Gofur ya. Wah, enak tidur ini. Kayak gitu. Iya, Novita. Novita masih segar. Raffi agak tidur detik-detik. Oh, enggak. Saya mau bilang detik-detik jatuhnya ada Raffi Rizal. Sudah, ada pertanyaan lagi? Jam berapa, Gofur? Jam 2. Kurang dikit. Tugasnya ini kalian tolong selesaikan, nanti dikumpulkan minggu depan. Saya mau masuk utilitas. Bisa ya? Utilitas ini sama minggu depan saya selesaikan. Jadi utilitas itu ada air kotor, ada air bersih. Ini kelihatan. Zikriya ini kelihatan. Kelihatan lah. Kelihatan, Pak. Faiz mendekatkan. Dia enggak ke mirror, enggak ya? Enggak ya? Oh ya. Kamu pakai yang punyanya Gofur, yang Muhammad Gofur. Iya, saya pakai yang itu. Oh, siap. Air bersih, air kotor, terus air apa lagi? Air kotor ini disebut dengan gray water. Yang air bersih, air kotor, air tinja. Terus kalian tag bank berapa? Oh, kalau di tag bank 4, kita tambahin satu yang namanya disebut dengan air pemadam kebakaran. Bahasa Indonesia ini ya. Kalau bahasa kerennya ada yang disebut dengan hydrant box, ada yang disebut dengan hydrant pipe, dan yang terakhir ada yang disebut dengan sprinkler head. Kalian tulis dulu aja ini untuk pemahaman. Oke? Ini kelihatan jelas enggak ini, Saiful Anam? Saya perlu mencoret-coret di pen ini atau enggak usah? Kurang jelas, Pak. Oh, kurang jelas. Iya. Tulisannya. Ini aja. Kamu tulisin di sini. Tapi kamu udah jadi dai itu ya. Gofur, kamu bagus tulisanmu enggak? Nurul, kamu ke sini Nurul. Kamu kan sudah tahu toh ini, sudah menguasai toh, hanya mengulang aja kan Nurul? Ayo bantuin temanmu biar mengerti Nurul. Nurul takut sekali deket-deket sama saya. Tak telepon bapakmu loh. Pak, itu Nurul nggak mau deket-deket saya. Oh, bahasa soalnya ya Nurul ya. Iya sih. Nggak usah. Akan. Kamu juga menulis ya. Kamu anak. Iya wis. Kamu lihat di sini aja. Jadi biar kelihatan di situ tulisannya. Kamu biar belajar jadi dosen dari sekarang. Kamu mau jadi dosen toh, Pak Is? Enggak. Oh, enggak. Kalau kalian gayamu kayak mau jadi dosen, mungkin belum ya karena masih baru ya. Tapi kalau gaya-gayanya Faiz ini kayak gaya-gaya dosen. Nulis gimana ya? Apa yang kamu bingung? Oh, ya Allah. Sedih sekali. Saya agak terbantu dengan ini, Gofur. Dulu waktu belum ada ini, saya itu pakai kamera begini, terus saya bengkokkan, terus saya nyoret pakai pulpen. Jadi saya gambar di kertas, anak-anak melihat coret-coretan saya di kertas. Cuma kelemahan saya nggak mau membaca lagi tuh loh, Gofur, malas. Jadi ini ilmu ini sudah masuk dari berapa puluh tahun lalu, mulai dari mahasiswa ya. Ini ilmu yang saya dapat dari dosen saya tidak dirubah-rubah. Air pemadam kebakaran, air tinja, air bersih, air kotor. Reporti Faiza. Sini Faiza. Enggak, Pak. Sedikit lagi. Sedikit lagi, siap.
Harusnya saya bisa menulis di sini, muncul di sini ya Gofur ya. Oh, Gofur. LCD. Proyektor ya, kan ini terkonek ke sini toh? Sprinkle ya Pak. Sprinkler. Benahi tambah tetap nggak jelas ya. Arsitek itu tulisannya harus bagus loh. Sudah Pak. Tulisanmu bagus. Sudah Pak. Siap, ada kayak gini ya, itu sudah ditulisin sama si Faiza. Kalian yang di online harus traktir Faiza nanti, beliin bembeng. Faiza, saya nggak suka bembeng Pak, sukanya KitKat. Ya, sekarang kita mulai dulu dengan air kotor. Sampai gimana? Jadi anak terbang 2 itu, anak terbang 4 itu bilang jelas itu paling nggak jelas ya. Nah, ini ngomong kok nggak jelas Pak. Yang terbang 2 saya nanya si siapa itu? Jelas Pak. Oh, nggak kali saya. Kita mulai dengan air kotor. Air kotor. Air kotor. Semuanya air bersih ya. Air kotor dengan air. Oh, lupa satu lagi. Air hujan. Air kotor. Rainwater. Itu sumber apa aja air kotor itu? Yang pertama adalah hasil cucian. Apalagi? Hasil mandi. Apalagi Gofur? Hasil cuci baju. Ini cucian itu piring ya. Hasil cuci tangan. Kayak gitu. Kelihatan ya? Yang di belakang sini kelihatan. Gak usah, kasihan. Kamu nanti jadi nggak nulis. Biar Syafira mau datang ke sini. Sama ini yang serius menulis ini siapa? Kok nggak kelihatan ini? Alvira serius menulis, pintar. Gak apa-apa Alvira, kamu pintar serius menulis. Oh, si Kria juga serius menulis. Nadia Rosman noleh-noleh, nggak nulis. Jadi air kotor itu sumbernya adalah hasil cucian, piring, hasil mandi, hasil cuci baju, hasil cuci tangan, apalagi cuci mobil, cuci motor, itu semua grey water. Ya. Jadi kalau air kotor, kalau ini sebuah rumah, ini wastafel, ini dapur, terus ini kamar mandi, terus ini garasi, mana lagi? Sumbernya itu ya ini kamar mandi ya, kamar mandi, ini dapur, ini garasi. Semua air yang keluar dari sini, aturannya itu nggak boleh dibuang. Aturannya itu nggak boleh dibuang, tapi kenyataannya kalian buang semua, ya nggak? Termasuk saya. Jadi saya juga buang, masjid ini pun dibuang ya pokoknya. Aturannya ini, itu dimasukin dulu ke dalam sebuah bak yang disebut dengan bak sterilisasi. Baru ini masuk ke dalam sebuah kolam ikan. Baru masuk ke yang sebenarnya sumur resapan. Ini aturannya. Ini namanya sistem, kalau kalian mengenal nanti istilah yang disebut dengan green arsitektur, sustainable arsitektur, bioclimate, ya ini aturannya. Siapa tahu? Raffi. Nanti ya, sedikit Pak. Tahu nggak tahu? Oh, berarti matanya aja yang kelihatan. Aduh, sehat aku. Jadi ya Bu,
hasilnya semuanya, itu nggak boleh dibuang. Kalau kita kan ini harus hubungin ke, jadi ini ada pipa langsung satu, terus dia ke got, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ke got. Ya, ya kan? Padahal harusnya enggak, yang dari got sini terus harusnya jadi kotor, kotorin seluruh area kan ya. Aturannya nggak boleh dibuang. Jadi aturannya ini itu ke bak sterilisasi, ini kelihatan ya, ke bak sterilisasi, terus ke kolam ikan, ke sumur resapan. Apa ganti HP ku ya? Kasihan Gofur nggak bisa nyatet soal. Ganti HP ku Pak. Pak Ida, makasih ya Pak Ida ya. Kamu yang paling dekat dari bantuin saya terus. Apa? Menangis Gofur kalau sampai pecah itu ya. Kalau nggak saya anggap begini sama dengan arahan mana? Ya, Ini sebagai partisipan atau respon? apanya sih? Ini jadikan host atau partisipan? Partisipan aja. Pokoknya dia bisa ngeliat kan? Pokoknya teman-teman bisa ngeliat. Minta si itu ngepin aja. Si Kria tolong pilih si Kria biar teman-teman bisa melihat. Si Kria ganti layar ke Gofur ya, ke saya ya. Ada HP baru masuk. Namanya siapa itu? Andi Basma Paturi juga. Siapa namanya, Pak? Andi Basma Paturi. Suaranya tapi double, enggak? Sudah. Sudah, aduh, si Kria. Oh, yang ini ya. Yang tangannya dada-dada. Sudah. Coba. Hah? Kok salah? Sudah. Bukan yang ini loh ya, yang satunya. Yang tangan Udah, ini. Pak. Sudah, Udah. siap. Ini jelas. Bijining ini jelas. Di saya ngeblur, Pak. Hah? Dia kata Ngeblur katanya, Pak. Kenapa? Ngeblur, Pak. Oh. Oh, ngeblur. Kita lihat dari saya. Ngeblur ya? Berarti setelannya ya? Enggak kok. Mungkin sinyal saya, Pak. Enggak kok, Gofur. Sudah. Pasti ngeblur. Ngeblur di sini ya. Kalau di situ enggak kok. Sudah ya. Jadi dia harus masuk ke bak sterilisasi, ke kolam ikan, sama ke sumur resapan. Nah, yang jadi masalah itu dapur ini. Itu karena ketika kalian memasak lemak, terus kalian mandi, lemak ini kecampuran. Jadi ini pipa yang di sini ya, pipa yang di sini. Ini masalah yang saya dari kemarin mau buat buku tapi nggak sempat. Ini masalah yang saya selalu dipanggil ke rumah mana aja karena buntu.
Jadi penyebabnya itu ketika kalian misalnya gopur habis masak rendang. Nah, rendang, cuci piringnya di sini. Rendangnya masuk ke dalam pipa ini. Jadi ini wastafelnya gopur, rendangnya masuk ke dalam pipa ini, pipa bawah ini ya. Terus siapa yang mandi di sini gopur? Raffi mandi itu pakai sabun. Nah, ketika air sabunnya Raffi bercampur dengan rendangnya, kamu nggak kon? Itu berarti sosran mana? Di mana? Saya rasa. Di luar kan komponennya. Iya. Siap, apa? Saya masih ngajar gopur berarti betul apa? Saya ngajar offline. Ini jadi ngeliatin semua mukanya dari kelas ini. Kamu nyari yang mana? Oh, sudah ada yang di sana kok. Kamu kok cepet-cepetan mau dicarikan junior malah cepet-cepetan? Iya, benar nggak aktif. Betul. Salam, betul. Kalau Mas Darvis kalian kenal? Nggak kenal? Darvis nggak ada yang kenal Darvis. Kan dia anak prospek kan? Beberapa ya. Ada Mas Darvis itu ganteng loh. Kan Darvis itu waktu itu kelimpunan, kalian nggak tahu. Kalau kelimpunannya tahu kemarin, Mbak Maria. Kalau kamu tahu Gopur. Kalau Gopur sampai nggak tahu teman-teman kalau satu kantor. Nah, si Andinya Raffi ini bercampur di sini. Itu lama-lama Gopur, itu ternyata membentuk menjadi putih gini. Putih, menutupi ini. Jadi dia memadatkan minyak. Jadi minyak itu jadi padat. Ini minyak dikasih sabun. Sabun ini kan menggumpalkan. Fungsinya sabun kan menggumpalkan. Jadi kayak kalian mandi, itu kenapa digosok kan turun itu sebenarnya dia menggumpal. Kotoran kalian turun menggumpal di bawah. Jadi dia menggumpalkan minyak sehingga ini jadi guntur. Saya ada kerjaan di Istana Gajayana, ini tidak bisa dipakai. Jadi dapurnya di belakang sini, Gopur. Ini kan jalan raya. Dapurnya di belakang sini. Itu ini buntu. Sehingga air yang ada di situ masuk ke dalam semua bawah. Jadi bawah rumah itu basah semua. Karena nggak bisa mengalir ke sana, sehingga pecah pipa ini, dan itu bahasa Jawanya apa? Mengerong. Pokoknya di bawah lantai itu semua jadi basah semua. Nah, karena ini penyebabnya. Tadi nggak kirimin ke grup ya. Foto yang saya kemarin ditunjukin sama tukang, ternyata pipa sebesar ini itu ketutupan semua. Ketutupan semua sama itu, ketutupan semua sama minyak yang sudah mengental. Sehingga bagaimana caranya? Khusus di daerah sini kalian juga harus membuat yang disebut dengan bak kontrol lemak. Bak kontrol lemak. Jadi yang kelihatan ini miringin gini aja, Pak Isa. Nah, gitu. Putar itu temanmu kalau begitu. Begini. Satu lagi gini. Ah, gitu. Itu kok kelihatan. Enggak apa-apa. Kelihatan kan? Kelihatan ya? Siapa itu yang kelihatan? Safira kelihatan. Safira kelihatan. Kelihatan, Pak. Jelas kebaca. Enggak terlalu jelas. Nanti minggu depan tak ulangi ya. Pokoknya ini kan ada rekamannya kok ya.
Ya nanti pada saat direkam kalian zoom aja. Tapi paling nggak kelihatan dari suara kalian. Jadi kalau ini jadi tidak bisa lagi. Kali ini ada wastafel, ini ada kloset, apa namanya? Dapur, meja dapur. Ini ada wastafelnya. Ini turun di bawah sini harus ada kalian bikin lagi saringan lemak yang modelnya kayak gini. Jadi paling tidak dalamnya ini harus 50 cm. Ini berdasarkan pengalamanku ya. Saya nggak tahu buku ada ditulis atau enggak. Ini 50 cm. Turun pertama, pipa itu harus turun di sini. Sehingga lemak, itu kan lemak rata-rata di atas sini. Nah yang dibuka itu yang di sini malahan. Jadi dibikin begini, sehingga air turun, lemaknya itu mengumpul di sini. Nah yang di sini itu dibikinin saringan, dia ada saringan yang begini. Itu bolong-bolong. Sehingga ini bisa diangkat naik. Jadi ini bisa diangkat naik ini. Kok lihat dari sini aja, ngapain dari sini kamu? Apa? Yang gue pindah ke situ atau mundur ke sana? Ke sana sampingnya Raffi. Raffi kamu mundur-mundur Raffi. Oh Syafi, kamu mundur-mundur lagi Gofur. Lagi. Udah pusing kamu, sudah kelihatan. Apa ke situ loh, ke sampingnya Raffi? Yuk, situ ya, Gofur. Ah ya, benar situ ya. Kamu geser sini, cepetan, geser. Cepetan geser. Aduh. Ini nggak usah grogi, Gofur. Kamu di sini bisa konsentrasi, Gofur. Di sini loh ya konsentrasinya ya. Dia nggak konsentrasi banget. Gofur. Jadi di sini, ini apa namanya ini? Ada saringan ini. Dan ini bisa diangkat. Jadi kan lemak itu mengumpul di atas ini. Lemak itu gini Gofur. Jadi ketika ini ada air, ini ada bak. Kalau pasir dan lain-lain ininya mengendap. Tapi kalau lemak enggak, dia ada di permukaan di sini. Ya. Nah, lemak itu nanti lama-lama harus diangkat. Jadi saringan pertama adalah lemak, terus dibikinin beberapa lapisan ini, baru yang di sini air keluar. Air keluar ini baru nyambung ke sini, baru ke sini, baru ke sini, baru ke sini. Jadi ada tambahan lapisannya. Bagannya kalian pahami loh ya. Ini nggak diajarkan di mana? Kamu dulu di mana? SMK. Diajarin ini. Diajarin? Wah, bagus SMK-nya. Oh iya. Ini karena ini masalah lapangan. Kalau di teori itu tidak ada ini. Karena tidak ada. Kadang orang kayak saya, praktisi, harusnya saya menulis. Tapi saya nggak menulis, jadi ilmu ini kadang nggak tersampaikan. Enggak, ini modelnya dari stainless. Kalau mau beli ada saringan lemak. Kalian cari di Tokopedia, harganya mungkin sampai 600.000. Oh bisa juga kayak gitu. Itu untuk mengangkat kotorannya ini ya dulu ya. Tapi kalau saringan ini itu ada dijual stainless. Kalau saya bikin langsung di tempat situ. Kalau saya akhirnya cuma 1-2 begini toh, karena kan tidak ini. Terus sekatnya saya pakaikan keramik. Pengangkatnya ini pokoknya kalau lama-lama mengental. Jadi kentalannya di situ yang diambil. Jadi nggak perlu membenahi lagi ke pipa. Seperti itu. Waktunya memenuhi ini itu tidak cepat, Raffi. 10 tahun baru dia ketutup. Lama kan? Kalau dia bukan orang Medan, orang Padang. Kalau dia orang Padang, cepat ini. Saya kemarin ada kerjaan ini, Gofur. Kamu tahu sate bunul? Oh enggak, dia orang sana sih ya. Kamu tahu sate bunul, Nurul? Enggak tahu juga ya. Ya. Sate Haji Paino bunul. Ya, itu kan enak. Ya, itu kan yang interiornya saya ngerjakan. Terus setelah itu saya akrab dengan yang punya. Saya dikasihin tugas untuk membenahi dapurnya.
Jadi dapurnya itu masalah pertama, keramik untuk memasak di daerah dapur itu pecah semua. Aku sudah mau pulang melihat jam. Pecah semua. Kenapa? Karena panas. Jadi gulai itu itu masak 24 jam. Jadi nyala terus. Pak Isa, kamu tahu kan ya sate budul, Pak Isa? Enggak, terkenal loh itu. Kamu nanti berarti pulang aja Bapak. Pak, kata dosen saya ada sate budul enak. Di daerah Bunul. Nah, itu panas sekali. Jadi keramik dapur kan, kalau di meja dapur kan ada keramiknya. Itu nggak ada bisa meja keramik yang dipasang, nggak bisa. Tapi dia mau itu ada, karena kalau enggak minyak nempel ke dinding nggak bagus. Oke, masalah pertama itu. Terus masalah kedua, semua air, katanya semua tetangganya, got-got di depan rumahnya itu keluar minyak. Jadi tetangganya, dia sungkan ke tetangganya, bukan tetangganya komplain, tapi dia sendiri sungkan. Ya, jadi akhirnya workshopnya itu, ini rahasia pribadi ya. Kalaupun kalian ada yang keluarganya Pak Haji sate budul, jangan ada yang laporan. Karena ini proyek pribadi, rahasia harusnya. Cuma saya ngajarin keilmuannya. Kamu bukan anaknya Pak sate budul, keluarganya bukan. Soalnya ingatku ada keluarganya di UIN. Kemarin sempat bilang saya, manggilnya saya Abah. Abah, saya ada keluarga di sana. Siapa? Saya lupa. Nah, kayak bapaknya Nurul itu ternyata teman saya. Bapaknya Nurul itu ternyata teman saya. Dulu juga bilang gini, Pak, saya ada anak mau daftar ke UIN. Siapa, Pak? Dia bilang ini, wes Pak pinter, nggak usah tak cari, nggak usah saya ini, saya bantu. Jadi memang Nurul masuk sendiri, nggak ada, saya nggak bantu, langsung saya nggak kenal. Baru tahu saya kemarin ketika beliau WA saya, ada karya yang saya posting di grup, terus beliau pasang jempol gini. Terus saya nanya, Pak, anaknya jenengan siapa, Pak? Nurul K. Siapa Nurul K? Saya mencari-cari, ingat saya kan Nurul Hamidah, bayar saya itu di Hamidah. Ada. Gak apa-apa, tak ceritain dulu ya. Nanti teman-teman pada tahu kok akrab ke Nurul. Karena saya kenal bapaknya, tapi insya Allah tidak berpengaruh ke nilainya. Jadi kalau Nurul nggak bagus ya nilainya jelek. Nggak ada hubungan kenalan sama bapak sama nilai. Begitu kok ya. Adil ya, Ali ya. Jadi walaupun saya kenal bapaknya, kalau memang dia tugasnya nggak bagus, kamu bilang, Nurul nggak bagus, Pak. Kalau saya kasih A, kamu nanti protes ke saya. Pak, kok Nurul dikasih A? Gitu ya. Ya, Ali ya. Ya, jadi kalau Nurul dapat A, kamu bilang tugasnya nggak bagus, kamu nanti datang protes ke saya. Nanti tak jelasin ini loh tugasnya Ali, tugasmu ini. Siapa tahu tugasmu dapat C, dia dapat A. Siapa tahu. Gofur, kalau Gofur nggak bisa, tepuk kelas. Sudah nilainya mau dia tidur di kelas, mau ini pokoknya tugasnya masuk dia hari setiap hari dapat A. Sampai mana tadi? Oh iya. Jadi slogan itu perlu. Nah, ini yang saya mau memecahkan ya. Yang pertama, ini cerita aja ya. Kalian bayangkan bisa. Kalian kan sudah semester 4 kan ya? Oh, masih 3 ya. Dapurnya itu, saya buka atasnya. Kan udara panas itu kan ke atas. Kalian pernah lihat lampion? Pernah lihat lampion? Apa yang membuat lampion itu naik? Uap. Karena udara di dalamnya dipanasin. Panas itu cenderung ke atas. Kenapa kalian bisa mencium kentut? Karena kentut itu tekanannya lebih rendah, kan dia udara panas yang keluar dari perut kan ya. Makanya kalau ada yang kentut jangan berdiri, duduk. Oh, jadi tidak akan menyebar begini kentut itu, tapi akan menyebar ke atas. Beneran ini kain bangunan ini. Kecuali kalau kalian duduk dekat pantatnya, pasti tercium. Ada 2 kemungkinan yang menyebabkan tercium. Yang pertama baunya, yang kedua itunya apa? Residunya. Saya pakai bahasa kimia. Kalian paham residu kan ya? Oh ya, residunya. Jadi mungkin residunya menyebar sehingga kalian cium. Nah, kembali ke jadi ini dapurnya. Ini meja dapur. Ini meja dapurnya. Atasnya itu saya buka. Jadi ini atap, saya bongkar atapnya. Saya bikin atap bertingkat. Jadi ini saya buatkan atap bertingkat. Ini saya buat seperti ini. Jadi panasnya dapur ini naik ke atas.
Nah, sebulan setelah pekerjaan, 2 bulan setelah pekerjaan, sampai insya Allah 4 bulan setelah pekerjaan, saya nanya. Saya juga manggilnya Abah. Abah Yanto. Abah, gimana? Apa masih pecah-pecah? Saya itu hari nekat pakai granit, Gofur. Saya nggak pakai granit, tapi saya pakai lem epoksi. Jadi nggak pakai semen. Sama saya sekrup. Di Mekah, batu-batu besar itu tidak ada yang disemeni. Kayak di kita kan kalau masang ke dinding kan pakai semen. Itu enggak, itu diantol. Jadi ini batu dikasihin siku besi, disekrup, terus ini tembok dikasihin siku besi, disekrup, terus diantolin gini. Nah, saya pakai sistem begitu. Jadi nggak ada yang saya semenin. Kalau semen kena panas kan dia mulai susut, lepas. Ini diantol. Diantol, dan saya pasang di dapurnya begini, itu semua saya antol. Kecuali yang bawah ini, karena nggak bisa diantol, saya pakaikan lem epoksi. Lem epoksi itu katanya tahan terhadap panas sampai berapa derajat Celcius. Nah, itu saya nanya, Abang gimana? Ada yang rusak? Nggak ada yang rusak. Selesai masalah satu. Terus masalah berikutnya, kan ini dapurnya juga di dalam sini, kuatnya di sini. Jadi sepanjang ini, itu saya gali, saya bikinkan pipa awalnya dia pipa 5 dim. Saya nggak mau, saya mau diganti buis beton. Kalian tahu buis beton? Belum. Buis beton itu pernah ke UIN. Kalau ini UIN, kan biasanya jalan di masjid itu kan di rambat beton. Ya, rambat beton. Itu ada got yang modelnya bulat begini. Ya, itu namanya buis beton. Buis beton itu modelnya begini. Ada pasangannya begini. Jadi begininya dibalik. Nah, ini saya pasang dari sini buis beton. Terus saya kasih bak kontrol di sini yang dalamnya 1 meter. Nggak tanggung-tanggung. Saya bikinkan 1 meter. Terus yang sini juga saya bikinkan. Saya bikinkan beberapa bak kontrol. Nah, saya lupa nanya yang ini. Yang selalu saya cek yang ini saya nggak tanya. Tapi saya cuma ngeliat di gotnya, gotnya bersih. Yang depan. Dulu got itu warna kuning semua. Got depan sana warna kuning, tapi yang ini saya cek. Tapi terus sampai sekarang saya sudah nggak pernah ke sana lagi karena terlalu jauh dari sini. Padahal sate sama gulainya enak, enak banget. Gofur jadi habis ini ke sana. Kayak gitu. Kok bahasanya ke situ ya? Benar ya, ini bahasanya ke sana ya. Sampai sini ada pertanyaan. Kita lihat yang di sini tidur nanti ini. Wijining sudah menghilang. Safira Amalia Hanum menghilang. Ada pertanyaan nggak, Raffi? Bapak, saya mau tanya. Siap. Itu kan tadi ada bak sterilisasi ya. Itu ada alatnya gitu atau cuma kotakan tok gitu aja, Pak? Yang ini ya, bak sterilisasi. Iya, Pak. Siap. Tadi coret-coretanku kelihatan, Zikria. Kelihatan kotak-kotak gitu aja, Pak. Ya. Ini tak hapus ya. Coret ya. Misalnya kalau begini kalau dicoret mau lagi ulang gambar lagi. Kalau mengajar itu biasanya online. Cuma terus anak-anak dapat ilmunya atau enggak itu loh yang diragukan. Saya nggak suka ngajar terus nanti setelah ditanya pernah diajarin nggak pernah. Kan susah saya. Kayak tadi pernah ajarin nambang atas, mau pada bilang nggak pernah. Di sini tuh sakit. Enggak. Si Fitria nanya, Pak, bak sterilisasi itu apa? Jadi bak sterilisasi itu ya, modelnya bak biasa begini. Ada tutupnya, ada saringannya. Jadi dia modelnya begini. Isinya itu kamu pernah lihat ini sih Kria? Biobol. Ya, benar. Biobol. Isinya bisa biobol. Bisa dari macam-macam yang pokoknya kalian membentuk relung-relung yang banyak. Jadi relung-relung yang banyak apa aja itu bisa diisi di sini. Serbuk gergaji bisa, serbuk gergaji. Sabuk kelapa bisa. Apalagi itu bisa. Cuma kalau sabuk kelapa itu lama-lama dia rusak ya. Dia merusak. Jadi yang tidak rusak.
Nah, setelah itu ini diisi dengan bakteri. Ada bakteri khusus yang memakan sabun, sehingga ini ketika masuk, itu air sabun ini kemakan sama si bakteri. Terus yang keluar ke sini itu sudah bebas bakteri, tapi dia dihubungin dulu dengan kolam. Saya kemarin di RSC Asia, kalian orang Malang semua, enggak juga ya? Tahu RSC Asia? Bapak sudah ngantuk. Saya juga ngantuk, Bapak. Biasanya saya habis ngajar gini tuh langsung ngebahas gitu. Online pun saya kalau habis ngajar itu mesti tidur. Syafi, kamu tahu RSC Asia, Syafi? Kamu bukan orang Malang ya? Oh. Jadi RSC Asia itu saya pernah dapat tugas, tapi saya cuma sebagai arsiteknya, kontraktornya, saya nggak ngurusin ini. Yang membuat bak sterilisasi ini ada khusus, harga bak sterilisasinya itu ukurannya yang bak saya buat itu ini 3 meter, betul. 3 meter, ini 1 meter. Tinggi baknya itu model kayak modelnya itu pipa, tabung begini, kayak itu loh, kayak tangki air, mobil tangki. Gak tahu mobil tangki kamu Gofur? Mobil tangki yang begini loh, mobil tangki yang truk, terus ada mobil tangki. Nah persis ini, itu di dalamnya saya lihat itu ini loh, potongan-potongan atap yang dilengkung-lengkungkan. Nah ini tuh dia masuk darah, masuk obat infus dan lain-lain, keluarnya air yang sudah ikan hidup. Jadi sama prinsipnya bak sterilisasi yang di sini dengan bak sterilisasi yang di situ. Jadi ini itu segini Gofur, harganya itu hari 190 juta. Hanya 3 kali 1. Iya, 190 juta. Proyek saya untuk menyiapkan bak dan lain-lain cuma 20 juta. Dia bikin baknya gitu, saya bantu. Saya juga bisa bikin gini ke dokter itu, ke dokter. Kan saya kenal dengan dokter direktur rumah sakitnya. Saya bilang ke direkturnya, dokter saya juga bisa buat kayak gini. Dokter bilang, kamu bisa bikinnya, tapi kamu nggak bisa jamin kalau bakterinya keluar di sini sudah bagus. Nah, dia punya alatnya untuk menjamin. Dia punya alat untuk perawatannya. Jadi yang mahal itu karena dia punya alat tesnya. Alat tesnya katanya itu mahal dan bakterinya ini juga mahal. Bakterinya itu dimasukin setiap sebulan sekali sampai benar-benar dia makan. Septic tank kalian itu kalau bagus itu tidak perlu dikuras. Dimasukin bakteri, ada namanya BioHS, itu masukin ke septic tankmu, maka itu nanti akan menguras tinjanya. Kayak saya mulai dari 2005 sampai sekarang nggak pernah saya kuras. Saya masukin BioHS di septic tank. Ini pelajaran arsitek, tapi kita masuk ke bioarsitektur. Ya. Hasan. Sampai di sini, dilanjutkan setelah kuliah atau dilanjutkan minggu depan? Minggu depan aja. Kasihan Nurul nanti kalau setelah kuliah lanjut malam pulang. Kamu kemana? Ke kampus? Acara? Kan dosen? Bukannya saya dosenku. Hah? Siapa itu? Oh. Ya, wes. Berarti Sikria. Ini kan kerekam ya, Sikria ya? Iya, Pak. Kita lanjutin minggu depan ya. Ya. Untuk utilitas ini, ingetin saya, tulis terakhir bahasannya tentang apa? Iya, Pak. Siap. Masih air kotor ini ya. Ya, wes. Saya tutup kuliahnya ya. Sudah Hasan, kasihan Gofur, Pak Hasan nanti malu didengarin yang lain. Sudah ya? Saya tutup kuliahnya. Sekian. Assalamualaikum.